Halo semua, perkenalkan nama saya Devi Putri Firliana Dewi dengan NIM 230050061. Di tugas kali ini juga saya akan menjelaskan apa sih algoritma percabangan, contohnya, serta bagaimana cara penerapannya. Pada materi kali ini kita akan membahas yang pertama pengertian, apa sih algoritma percabangan itu, yang kedua tentang percabangan, yang ketiga tentang contoh, dan yang keempat tentang penerapan, serta yang terakhir penutup. Algoritma percabangan adalah salah satu struktur kontrol yang dipakai untuk mengatur jalannya program. Hal ini terjadi karena adanya beberapa kasus yang tidak dapat dipecahkan secara sekuensial. Algoritma percabangan ini sendiri dibagi menjadi 3, yaitu algoritma sederhana, algoritma bersarang, dan algoritma kompleks. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang algoritma percabangan sederhana, yaitu disebut sederhana karena tidak dapat banyak perintah yang akan dieksekusi, karena biasanya percabangan sederhana hanya mempunyai satu kondisi saja. Dalam pemrograman flowchart ini akan dijalankan menggunakan perintah if-else. Yang kedua, algoritma percabangan bersarang, artinya percabangan yang memiliki lebih dari satu kondisi dalam pemrograman sendiri. Biasanya flowchart ini menggunakan if, else, if. Yang ketiga yaitu algoritma percabangan kompleks. Disebut kompleks karena ada percabangan di dalam percabangan lainnya. Umumnya percabangan kompleks ini dipakai untuk mengambil sebuah keputusan berdasarkan beberapa kondisi yang harus dipenuhi. Contoh algoritma percabangan sederhana. Sebagaimana yang sudah tertera di gambar, saya akan menjelaskan maksud dari gambar tersebut. Flowchart di atas dimulai dari simbol terminal untuk memulai program. Selanjutnya ada simbol flow yang berjalan menuju simbol kondisi. Di sini terdapat kondisi jika total belanja di atas 100.000. Kalau kondisi tersebut benar, maka yang dihasilkan adalah kalimat selamat, Anda dapat hadiah. Dan jika hasilnya salah, maka output yang dihasilkan adalah terima kasih sudah belanja. Setelah itu akan alur terakhir. Yang kedua yaitu algoritma percabangan kompleks. Saya akan menjelaskan maksud dari gambar tersebut. Jika nilai lebih dari 90, maka grade yang ditampilkan adalah A. Jika tidak, maka akan ditentukan lagi pada kondisi berikutnya, yaitu apakah nilai lebih dari 80? Jika ya, maka grade-nya adalah B. Lalu, jika bukan 80, maka akan ada ditentukan lagi pada kondisi selanjutnya, yaitu apakah nilai lebih dari 70? Kalau benar, hasilnya adalah grade C. Jika tidak memenuhi semua kondisi di atas, maka grade yang akan ditampilkan adalah D. Yang ketiga, algoritma percabangan kompleks. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana maksud dari gambar tersebut. Dari flowchart di atas, kita melihat distributor memproduksi barang. Lalu, barang yang diproduksi disimpan dalam gudang. Selanjutnya, saat agen memesan barang yang telah diproduksi, distributor akan memberikan pesanan agen bila barang ada. Jika tidak tersedia, maka akan produksi barangnya lagi. Jika barang ada, agen akan langsung bertransaksi dengan distributor. Lalu, kalau kedua belah pihak setuju, maka barang akan langsung dikirim ke agen. Jika tidak, barang akan dikirim ke gudang lagi. Barang yang sudah dikirim akan segera diterima agen. Ada dua kondisi saat agen menerima barang, yaitu layak dan tidak layak. Jika barang tidak layak, maka akan dikembalikan ke distributor. Kalau layak, akan dijual oleh agen. Lalu, muncul lagi kondisi barang yang ada di agen, apakah laku atau tidak. Jika tidak laku, akan dikembalikan ke distributor. Barang yang laku akan dikirim ke pembeli. Selanjutnya masuk ke penerapan. Untuk lebih jelasnya lagi, berikut ini adalah contoh dari penggunaan flowchart percabangan pada pemrograman PHP dengan menggunakan perintah if-else. Berikut adalah contohnya. Selanjutnya kita terapkan di Visual Code. Karena kita menggunakan pemrograman PHP, maka ditulis seperti ini. Dan nilai equal 70. Maksudnya yaitu nilai yang diberikan adalah 70. Bagaimana sih cara menghitungnya? Masukkan if yang artinya jika nilai lebih dari 90, maka akan mendapatkan nilai A+. Dan selanjutnya else. Kenapa kok ada else? Else adalah pemilihan terakhir yang akan dijalankan jika semua pilihan tidak memiliki nilai benar atau true pada kondisi yang ada.
Jika nilai lebih dari 80, maka akan mendapatkan nilai A. Jika nilai lebih dari 70, akan mendapatkan nilai B+. Jika nilai lebih dari 60, akan mendapatkan B. Jika nilai lebih dari 50, akan mendapatkan C+. Jika nilai lebih dari 40, akan mendapatkan C. Jika nilai lebih dari 30, akan mendapatkan D. Jika nilai lebih dari 20, akan mendapatkan E. Dan jika tidak memenuhi semua kondisi di atas, maka nilai atau grade yang ditampilkan adalah F. Maka hasil outputnya adalah seperti gambar berikut. Sekian video dan materi yang saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan bye-bye.